Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Fatia Humaira dari kelas 12 IS1 ingin memaparkan materi tentang mengenal lebih dekat Idul Fitri dan mengkaji hukum fikih tentang perbedaan pendapat penetapan Idul Fitri. Jika dilihat dari gabungan katanya, Idul Fitri berasal dari dua kata, yaitu Aid dan Al-Fitr. Aid secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali, sedangkan kata Al-Fitr memiliki dua makna, yaitu suci dan berbuka. Suci artinya bersih dari segala dosa, kesalahan, dan keburukan. Perbedaan pandangan mengenai penetapan Ramadan dan Idul Fitri sudah menjadi maklum di kalangan umat Islam di Indonesia. Setidaknya ada dua pandangan mengenai penetapan Idul Fitri dan Ramadan. Pertama, ada yang mengikuti pandangan bahwa Idul Fitri dan Ramadan harus ditetapkan berdasarkan Ru'yatul Hilal. Pandangan pertama ini dikeluarkan oleh mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Para ulama tersebut juga mendasari pandangannya pada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Mereka juga mendasari pandangannya pada hadis Rasulullah SAW. Jika kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya hilal Syawal, maka berbukalah. Jika kalian terhalang dari melihatnya, maka perkirakanlah. Adapun pandangan kedua yang dikeluarkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Suraij, Taqiyuddin Al-Subki, Mutharrif bin Abdullah, dan Muhammad bin Muqatil. Mereka mengatakan bahwa awal puasa dapat ditetapkan dengan metode hisab atau perhitungan untuk menentukan posisi hilal. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 5, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Para ulama berbeda pandangan terkait ketentuan hukum sholat Id. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa sholat Id itu sunnah muakkad ataupun bukan kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu menunaikan sholat Id selama hidupnya dan tidak ada nas yang mewajibkannya. Sementara Hambali berpendapat sholat Id itu fardu kifayah karena kebiasaan Rasulullah SAW yang selalu menunaikan sholat Id kecuali ada uzur seperti hujan dan sejenisnya. Jika menelaah nas terkait sholat Id, disimpulkan tidak ada nas yang menegaskan dengan jelas bahwa sholat Id itu wajib, dan karena sekedar kebiasaan Rasulullah melakukannya, itu tidak bisa dipahami bahwa sholat Id itu wajib. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait hukum sholat Id tersebut, mereka sepakat bahwa pertama, tata cara sholat Id itu sama dengan sholat Jumat, kecuali khutbah. Jika tidak ada khutbah, maka sholat Id-nya tetap sah. Sebagaimana hadis, kami berkhutbah, barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, maka duduklah. Tetapi bagi yang ingin pergi, maka pergilah. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kedua, begitu pula dengan takbir dalam sholat Id, itu boleh ditinggalkan dan tidak membatalkan sholat Id. Adapun 5 malam di mana doa tak ada yang akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam malam tersebut, yaitu malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, 1 malam di malam Jumat, malam Idul Adha, dan malam Idul Fitri. Dan penghujung Ramadan menuju Idul Fitri ini janganlah kita luput dari berdoa.
Janganlah lalai karena hanya ingin meninggalkan Ramadan. Tetaplah beribadah, justru seharusnya ia menjadi malam yang penuh pengagungan kepada Allah, sebagaimana syair takbir yang kita dengar di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Baginya lah segala puji-pujian, Allah Maha Besar, karenanya lah mendekatlah kepada Ia Sang Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah akan hidupkan hatinya dikala hati yang lain menjadi mati. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga puasa kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.